بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kembali kita meminta pertolongan serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan langkah kita di dalam perjalanan ilmu ini, dan agar senantiasa Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang nafi', memberikan ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Karena sesungguhnya perjalanan menuntut ilmunya seseorang bukan hanya sekedar mencari ilmu materi atau hanya sekedar mengumpulkan maklumat, akan tetapi ilmu yang senantiasa diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam doa-doanya, yaitu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Dan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Meminta ilmu yang bermanfaat dan berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat adalah merupakan satu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa panjatkan doa-doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah sebagai kebaikan di dalam perjalanan seorang menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata untuk mendapatkan ilmu yang nafi' ini, para ulama telah banyak menjelaskan tentang cara-caranya, tentang perjalanan yang harus ditempuh. Salah satunya dengan memperhatikan marotibun nailil ilmi ini, memperhatikan tingkatan-tingkatan untuk seseorang itu mendapatkan ilmu. Seperti apa yang dijelaskan oleh Abdullah ibn Mubarak, begitu pula dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala tentang maratibu nailil ilm, yaitu tingkatan di dalam mendapatkan ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tadi sudah kita pelajari tingkatan yang pertama, yaitu husnus soal, baiknya pertanyaan, dan di mana seseorang jangan pernah malu dari yang namanya bertanya. Adapun yang kedua, amal martabatu tsaniyatu, adapun tingkatan yang kedua yang disebutkan itu sebagai maratibun nailil ilmi, yaitu fahiya husnul insat, baiknya diamnya seseorang, baiknya seseorang di dalam memperhatikan. Kata beliau, faminan nasi man yuhramul ilmu li su'i insatihi. Sebagian manusia, ada orang-orang yang mereka diharamkan daripada ilmu karena jeleknya mereka di dalam memperhatikan, sehingga fayakunul kalamu wal mamaratu atharun indahu wa ahabbu ilaihi minal insat. Sehingga berbicara, kemudian ngobrol, lebih mereka perhatikan atau lebih mereka dahulukan, dan mereka lebih cintai daripada diam. Ada orang yang mereka duduk di majelis ilmu, bertemu dengan seorang guru, atau membicarakan tentang ilmu-ilmu yang dimana di situ dibicarakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi apa? Tapi ngobrol sendiri. Ini orang-orang yang seperti ini tidak akan pernah mendapatkan ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengatakan tentang husnul insat ini,
baiknya diam dan memperhatikan, dan baiknya di dalam mendengar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sama wa huwa syahid." Al-Qur'an itu akan menjadi sebuah peringatan, kata Allah. Inna fi dzalika ladzikra. Bagi siapa? Liman kana lahu qalbun, bagi orang yang mereka punya hati yang senantiasa berpikir. Aw alqas sam'a, atau mereka yang mendatangkan pendengaran. Wa huwa syahid, dan dia betul-betul menyaksikan, memperhatikan. Inilah orang-orang yang mereka akan diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan, terkadang kita mendapatkan ilmu, kalau kita mendengarkan Al-Quran, ayat dibacakan, atau kita mendengarkan nasihat atau peringatan, hati kita berusaha untuk memahami. Kita datangkan pendengaran semaksimal mungkin untuk senantiasa kita dengar dari kata per kata, dan berusaha untuk kita fahami dan hadirkan hati kita. Di situ kita akan mendapatkan ilmu. Tapi terkadang seseorang itu di majelis ilmu dibacakan ayat, dia ngobrol sendiri, atau mungkin sibuk dengan obrolan dengan yang lainnya. Kadang mungkin dia nggak ngobrol dengan orang lain secara zahir, tapi dia ngobrol secara teks. Di mana? Chat WhatsApp gitu. Orangnya hadir, tapi apa? Balas 1, balas 2, balas 3. Ini namanya apa? Nggak husnul istima'. Ini nggak baik dalam memperhatikan. Kalau kita belum bisa untuk husnul su'al, belum bisa untuk husnul insat, husnul istima', maka bagaimana kita akan mendapatkan ilmunya Allah Subhanahu wa taala? Makanya sekarang ini, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, mungkin ujian kita itu jauh lebih berat. Kenapa? Karena para ulama dahulu mereka belajar, mereka nggak pegang HP. Para ulama dahulu mereka menuntut ilmu, mereka tidak masuk WhatsApp, nggak masuk chat-chat yang lain. Tapi subhanallah, sekarang dengan kemudahan teknologi, kecanggihan, kemudian belum lagi sekarang gayanya para penuntut ilmu itu bukan megang buku secara langsung, tapi megangnya sudah sudah tab, laptop. Apalagi di situ nyambung dengan dengan WhatsApp-nya. Kadang nggak pengen buka WhatsApp, cuma centung notifikasi muncul. Awalnya nggak pengen balas, kok muncul lagi, cetung. Awalnya nggak pengen balas, muncul lagi yang ketiga, ting, penting, ketoi penting, dibuka, balas. Terus akhirnya lanjut, sudah hilang berapa maklumat dan berapa ilmu yang sudah terlewat dari orang tersebut. Ini menunjukkan husnul insat wa husnul istima'nya tidak ada. Makanya para ulama dahulu ketika mereka bisa mendapatkan ilmu yang nafi, karena apa? Karena mereka memperhatikan adab-adab ini. Makanya para ulama ketika mengatakan husnul su'al, husnul istima', husnul insat, ini sebenarnya adab thalabatul ilmi. Ini yang diajarkan oleh para ulama dahulu, bagaimana mereka itu kuat di dalam memperhatikan, kuat di dalam diam, di dalam majelis, bagaimana mereka kuat di dalam mereka menjaga adab-adab. Itu yang akan menjadikan ilmu seseorang itu menjadi ilmu yang nafi'. Makanya kata beliau, ada sebagian manusia diharamkan ilmu karena apa? Lisu'i insatihi, jelek di dalam di dalam diamnya mereka di dalam majelis ilmu, jelek di dalam memperhatikan mereka di dalam majelis ilmu, sehingga mereka ngobrol, kemudian mereka lebih mendahulukan berbincang dengan yang lainnya, itu jauh lebih dicintai daripada diam. Oleh karenanya kata beliau, wa hadhihi afatun kaminatun fi aktsarin nufusi talabatil ilmi. Ini adalah merupakan penghalang, afatu talabatil ilmi yang paling banyak terjadi bagi
orang-orang yang mereka menuntut ilmu. Alhamdulillah, mungkin kayak di pondok-pondok pesantren mungkin nggak bawa handphone. Tapi terkadang mereka sibuknya apa? Yang ngobrol dengan yang lainnya. Kalau bapak-bapak di pengajiannya mungkin mereka nggak ngobrol dengan yang lainnya, tapi sibuk dengan WhatsApp-nya, sibuk dengan grupnya, sibuk dengan hal-hal yang lain. Ini akhirnya nggak husnul insat, nggak husnul istima'. Kata beliau, wahiyya tamna'uhum ilman katsiran, ini akan menghalangi seseorang dari ilmu yang banyak. Walau kana hasan al-fahmi, meskipun dia itu pemahamannya bagus, dengar sedikit saja paham, tapi pahamnya tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahamnya tidak menjadi ilmu yang bermanfaat karena tadi tidak memperhatikan adab-adab daripada talabul ilmi. Dzakara Ibnu Abdul Bar an ba'di salaf. Imam Ibnu Abdul Bar telah menyebutkan dari sebagian para salafus saleh annahu qala man kana husnul fahmi radian man kana husnul fahmi radi al-istima'i lam yakum khairuhu bisyarrihi. Barang siapa yang seseorang itu pemahamannya baik, tapi apa? Radi al-istima'. Orang yang mereka itu pemahamannya baik, kalau dijelaskan sedikit itu cepat paham. Tapi apa? Radi al-istima'. Tapi perhatiannya itu jelek. Adabnya di majelis ilmu itu buruk. Memperhatikannya nggak mau memperhatikan. Maka kata beliau, lam yakum khairuhu bisyarrihi. Maka kebaikannya itu tidak bisa menutupi apa? Keburukannya. Dia akan mendapatkan maklumat saja. Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita takutkan sebenarnya di dalam perjalanan ilmu. Oleh karenanya ketika seorang banyak menuntut ilmu, paham banyak, hafalannya banyak, tapi subhanallah, lek bahasane wong Jawa, celelean, cengengesan, gitu. Dia apa? Celelean. Di majelis ilmu dia nggak pernah punya perhatian. Di majelis ilmu justru malah sibuk sendiri. Terkadang maklumat di kepalanya ada, hafalannya ada, tapi tidak menjadikan seseorang itu mengamalkan ilmunya. Kemudian waqala Zuhri, dikatakan oleh Imam Az-Zuhri, kana Abu Salamah yas'alu Ibnu Abbas fakana yu'ridu anhu wa kana Ubaidullah ibn Abdullah ibn Utbah yulatifuhu fayaghurruhu gharran. Wa qala Abu Salamah law rafaqta bibni Abbas lastakhrajna minhu ilman katsiran. Imam Az-Zuhri beliau menceritakan Abu Salamah itu bertanya kepada Ibnu Abbas. Bertanya kepada Abdullah ibnu Abbas, fakana yu'ridu anhu. Tapi apa? Beliau itu banyak berpaling darinya. Beliau banyak berpaling darinya. Kemudian Ubaidullah ibn Abdullah ibn Utbah mengatakan, fayaghurruhu gharran, yulatifuhu fayaghurruhu gharran. Maksudnya bercanda dengannya dan membuatnya cemburu. Maka Abu Salamah mengatakan, lau rafaqta bibni Abbas lastakhrajha minhu ilman katsiran. Kalau seandainya engkau menemani Abdullah ibnu Abbas, maka apa? Engkau akan bisa mengeluarkan dari Abdullah ibnu Abbas itu apa? Ilmu yang banyak. Maksudnya gimana? Kalau seandainya engkau punya perhatian kuat terhadap Abdullah ibnu Abbas, gitu. Jangan banyak candanya, jangan banyak berpalingnya. Perhatian. Jangan yu'ridu anhu. Jangan apa? Jangan terus berpaling. Abdullah ibnu Abbas ngomong serius, justru malah apa? Justru berpaling. Kalau seandainya engkau serius, engkau akan bisa mengeluarkan ilmu yang banyak dari Abdullah ibnu Abbas tersebut. Kemudian dikatakan oleh Ibnu Jurayj,
Kata beliau, lam astakhrijul ilma alladhi istakhrajtu min ata illa birifqi bihi. Aku tidak pernah mengeluarkan ilmu yang telah aku keluarkan dari Ata, yaitu seorang salafus saleh, tabi'in. Punya ilmu yang banyak. Dikeluarkan dengan apa? Illa birifqi bihi, kecuali aku berlemah lembut dengannya. Ketemu seorang yang alim, berlemah lembut, kemudian kita bertanya, punya perhatian ketika menjelaskan, kemudian kita tidak banyak berbicara di hadapannya. Ini akan apa? Akan mengeluarkan ilmu yang banyak dari seorang alim tersebut. Oleh karenanya dikatakan oleh sebagian para salafus saleh, apa kata beliau? Idza jalastul alima fakun ala antasma ahrasu minka ala antakul. Kata sebagian para salafus saleh, ketika engkau duduk bersama ahlul ilmi, maka apa? Jadilah engkau mendengar itu jauh lebih semangat daripada apa? Daripada ngomong. Kalau kita ketemu sama seorang guru, kita berada di majelis ilmu, atau kita berada ketemu dengan seorang yang alim, lebih banyak dengar itu jauh lebih semangat daripada ngomong. Gitu. Kenapa? Kalau kita banyak ngomongnya, ya kita akhirnya sedikit dapat faedah. Tapi ketika kita lebih banyak dengarnya, kita dengar nasihat-nasihatnya, kita dengar hikmah-hikmahnya, di situ akhirnya kita banyak mendapatkan faedah. Inilah tingkatan yang kedua yang harus dijalani oleh seorang penuntut ilmu, yaitu apa? Husnul insat wa husnul istima'. Baiknya diem dan baiknya mendengar. Punya perhatian terhadap yang namanya ilmu. Maka tingkatan yang kedua ini kembali membahas tentang masalah adab thalabul ilmi di dalam perjalanan ilmu. Dan itu yang dilakukan oleh para salafus saleh. Makanya para salafus saleh mengatakan kunna nata'allamul adaba 20 sana. Kami itu belajar adab. Bagaimana yang dikatakan oleh Abdullah bin Mubarak. Kami itu belajar adab 20 tahun sebelum belajar ilmu. Belajar insot, belajar diem, belajar memperhatikan, belajar untuk bertanya. Bertanya saja itu butuh belajar. Bagaimana cara bertanya yang baik. Gitu. Cara bertanya yang baik. Cara diem yang baik, cara memperhatikan yang baik, itu butuh belajar. Butuh untuk dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Dengan yang seperti ini, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, seseorang itu berjalan di dalam perjalanan apa? Marotib, tingkatan di dalam mendapatkan ilmu. Baru seseorang itu mulai berusaha untuk apa? Untuk memahami. Oleh karenanya yang ketiga kata beliau wal martabatu tsalitsatu, tingkatan yang ketiga yaitu apa? Husnul fahmi. Orang itu baik di dalam memahami. Faqad qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan apa? Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Sesungguhnya di dalam Al-Qur'an, di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu ada peringatan. Tapi bagi siapa peringatan itu bisa bermanfaat? Bagi siapa peringatan itu bisa didapatkan? Kata Allah Subhanahu wa taala, liman kana lahu qalbun, orang yang mereka punya hati dan didatangkan hatinya. Kalau orang ikhwan seperti sekarang kayak kajian ini, ada orang yang hatinya itu kemana-mana, jalan-jalan, gitu. Hatinya nggak hadir, ya nggak akan dapat ilmu. Tapi kalau seseorang itu dia jasadnya hadir, kemudian hatinya hadir, matanya betul-betul melihat, dan telinganya al-qasam'a, dilemparkan pendengaran tersebut untuk mendengar, maka di situ akan menjadi sebuah peringatan betul. Maka kata beliau, fata'ammal ma tahta hadhil alfadi min kunuzil ilmi. Maka perhatikanlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala mendatangkan lafaz-lafaz ini dari berangkas-berangkas ilmu. Wa kaifa taftahu mura'atuha lil abdi abwabal ilmi wal huda. Dan bagaimana seseorang membuka, bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuka bagi seorang hamba pintu-pintu ilmu dan petunjuk.
Wa kaifa yanghaliqu babal ilmi min ihmaliha wa adami mura'atiha. Dan bagaimana pintu ilmu itu menjadi tertutup dari orang-orang yang senantiasa meremehkannya dan tidak ada perhatian terhadap ilmu. Kata Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan, fa innahu subhanahu wa ta'ala amara ibadahu an yatadabbaru ayatihi al-matsluwati al-masmu'ati wal mar'iyatil mashhudati. Allah memerintahkan kepada kita semua untuk mentadaburi ayat-ayatnya yang dibaca. Ada Al-Quran yang dibaca, tadaburi, fahami maknanya. Makanya kenapa kok kita harus belajar bahasa Arab, ikhwan? Kalau kita belajar bahasa Arab, kita akan tahu maknanya. Kemudian belum lagi ilmu yang didengar. Ketika kita mendengar Al-Quran, bacaannya, akhirnya kita tahu apa maknanya. Begitu pula yang dilihat, ayat-ayat kauniyah. Kita melihat indahnya alam, indahnya pemandangan. Di situ ada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, begitu pula ayat-ayat yang masyhudah. Ayat-ayat yang kita saksikan. Maka semua, kata beliau, bima takunu tadhkiratun, semua akan menjadi peringatan. Tapi bagi siapa? Liman kana lahu qalbun, bagi orang-orang yang mereka punya hati, hatinya hidup. Hatinya bisa berpikir. Fa inna min adamil qalbil wa'i, karena sesungguhnya kalau hatinya itu nggak hidup, nggak mau berpikir anillah, tentang Allah, lam yantafi bikulli ayatin tamurru alaihi, maka ayat-ayat yang sebegitu banyak itu tidak akan pernah bermanfaat. Meskipun dibacakan, meskipun diperdengarkan. Betapa banyak kajian. Kita ini mendengar kajian ini, subhanallah. Sehari-hari dengar kajian, sehari-hari kita dengar ayat, sehari-hari kita mendengar peringatan. Tapi seberapa banyak ayat peringatan yang Allah Subhanahu wa taala perjalankan kepada kita bermanfaat untuk hati kita? Katanya gitu-gitu saja, lewat begitu saja. Tapi tidak menjadikan bermanfaat yang kuat di dalam hati kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan, apa kata Allah? Wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna 'alaiha wa hum anha mu'ridun. Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Betapa banyak, kata Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat kami perjalankan fis samawati wal ardi, di langit, di bumi. Diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Matahari diterbitkan oleh Allah, ditenggelamkan di barat. Rembulan diperjalankan, bintang-bintang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada kita. Di bumi, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan tumbuh-tumbuhan sebagai bentuk rizki. Ini semua tanda-tanda yang murruna 'alaiha. Tapi apa? Wahum anha mu'ridun. Kita ini berpaling terus. Kita ini terus-terusan apa? Gak ingat sama Allah Subhanahu wa taala dan lupa. Oleh karenanya apa kata Allah? Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Kebanyakan dari kita ini beriman, tapi kebanyakan dari kita juga menyekutukan Allah. Kalau ditanya, kita bisa menjawab Allah. Kalau ditanya, kita bisa menjawab bahwasanya itu perbuatan Allah, itu adalah ciptaan Allah, itu adalah merupakan pengaturan Allah. Tapi hati kita, betapa banyak di antara kita yang hatinya nggak bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus menyekutukan Allah. Terus kita jadikan bagi Allah Subhanahu wa taala tandingan-tandingan. Ini disebabkan karena apa? Disebabkan karena ilmu tadi. Yang dimana ilmu tersebut, karena hati kita tidak mau menerimanya, hati kita tidak dihadirkan, hati kita tidak mau memikirkannya, akhirnya tidak menjadi sebuah peringatan. Akhirnya tidak menjadi sebuah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata beliau, fa inna min adamil qalbil wa'i anillah lam yantafi bikulli ayatin. Kalau hati itu nggak pernah mikir, hati itu tidak pernah mengambil peringatan, tidak pernah dihadirkan, ayat-ayat itu tidak akan pernah menjadi bermanfaat. Meskipun tamurru alaihi, meskipun melewati orang tersebut. Walau marrat bihi kullu ayatin wa mururul ayati alaihi katulu isyamsi wal qamari wan nujumi kamururiha ala man la basara lahu. Meskipun matahari itu terbit, bulan diperjalankan, begitu pula bintang-bintang,
Itu diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti orang yang dia tidak pernah Tidak pernah punya penglihatan. Ada di antara kita ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita ini ketika matahari terbit, kita mikir bahwasanya itu adalah merupakan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Atau kita mikirnya matahari terbit berarti hari mulai aku kerja. Mana yang kita pikirkan? Kerja, gitu kan? Matahari terbit berarti apa? Wah, saya sudah harus kerja hari ini. Begitu pula kalau apa? Kalau rembulan muncul, habis baterainya kayaknya. Tes. Hah? Tes. Hah? Tes. Powerbank itu baru lanjut. Itu hidup, Bang. Yang mati itu loh, Bang Azri. Ini yang mati. Kalau itunya hidup. Tes. 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 Nah, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kembali kita melanjutkan apa yang beliau sampaikan. Kata beliau, wa mururul ayati alaihi katulu'is syamsi wal qamari wan nujum wa kamururiha ala man la basara lahu. Ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang Allah tunjukkan kepada kita, matahari yang Allah Subhanahu wa taala perjalankan, bulan, begitu pula bintang-bintang, maka perjalanan mereka kalau kita tidak mengambil ayat itu, kamururiha ala man la basara lahu, seperti lewatnya kepada orang yang enggak melihat. Biasa saja. Matahari diperjalankan pagi, ya kita pikirkan ya hanya kerja. Kalau matahari tenggelam, yang kita pikirkan pulang ke rumah, tidur.
Kita memikirkannya hanya sebatas itu saja. Tapi kita tidak memikirkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memperjalankan matahari sebagai bentuk tanda bahwasanya di situ adalah merupakan modal untuk kita taat. Untuk modal kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan matahari dan rembulan sebagai dua tanda Allah Subhanahu wa taala yang besar. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala jadikan malam sarmadan ila yaumil qiyamah. Gimana kalau seandainya malam dijadikan terus-menerus sampai hari kiamat? Malam terus. Man ilahun ya'tikum bidhiya. Siapa sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala yang bisa mendatangkan dia? Yang bisa mendatangkan cahaya. Begitu pula kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala jadikan naharon sarmadan ila yaumil qiyamah. Dijadikan siang terus-menerus. Siapa yang menjadikan ya'tikum bilailin taskununa fihi? Siapa yang akan menjadikan yang bisa mendatangkan malam hari sehingga engkau bisa beristirahat tenang di dalam hal tersebut. Tapi Allah Subhanahu wa taala ja'ala al-laila wan nahar. Dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala siang dan malam untuk apa? Untuk kita litabtaghu. Gitu loh. Untuk kita mencari karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala wa taskununa fihi. Supaya kita juga punya ada rasa tenang di malam hari. Ini tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi orang yang mereka tidak memperhatikan, ya seperti perjalanan lalu lalang saja. Makanya harus menjadi orang yang faham. Harus menjadi orang yang mau mikir. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika membicarakan tentang manusia, yang manusia tersebut gak pernah memikirkan hal-hal tersebut, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih apa? Lebih dolal, lebih sesat daripada binatang ternak. Kalau sapi, kambing, onta, mereka itu nggak mikirin itu semua karena memang nggak dikasih sama Allah alatnya. Mereka itu nggak dikasih alatnya sama Allah Subhanahu wa taala untuk memikirkan itu. Kita ini dikasih alat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memikirkan itu, tapi alatnya kita nggak gunakan. Makanya kata Allah, ulaika kal an'ami bal hum adall. Dan itu yang akan menjadikan kita, ikhwan, masuk ke dalam neraka kalau seandainya kita tidak menggunakan alat-alat yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini untuk kita memikirkan dan memahami ayat. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Dan sungguh kami, kata Allah, akan memasukkan manusia dan jin itu kemana? Ke dalam api neraka. Walaqad dara'na li jahannam, akan dimasukkan ke dalam neraka jahannam. Sebabnya kenapa? Kata Allah Subhanahu wa taala, lahum qulub la yafqahuna biha. Mereka itu punya hati tapi kok nggak paham. Ada ayat nggak memahami. Ada peringatan nggak memahami. Ada kauniyah yang diperjalankan, hatinya juga tidak bisa memahami. Lahum udhunun la yasma'una biha. Mereka punya pendengaran tapi apa? Pendengaran kayak nggak punya pendengaran. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata, tapi mereka juga tidak bisa melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini semua yang menjadikan seseorang itu kenapa nggak punya pemahaman? Ya karena tadi tidak menggunakan hatinya untuk memahami hal tersebut. Tidak menggunakan pendengarannya dan penglihatannya untuk senantiasa dihadirkan memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau, fa idza kana lahu qalbun kana bimansilatil faziri. Kalau seseorang itu punya hati, maka dia seperti orang yang punya penglihatan. Idza marrat bil mar'iyat. Kalau dia melihat dengannya apa-apa yang bisa dilihat, fa innahu yaroha, maka dia akan melihatnya. Tapi kalau nggak punya hati, nggak bisa memahami, subhanallah, ketemu ayat besar saja nggak bisa melihat, lewat saja, gitu loh. Seperti orang nggak punya mata. Kemudian kata beliau, walakin sahibul qalbi la yantafi'u bi qalbihi illa bi amroini. Orang yang punya hati, kata beliau, itu tidak akan pernah bermanfaat dengan hatinya kecuali dengan dua perkara. Yang pertama, an yahdurahu wa yashhaduhu lima yalqa ilaihi. Dia harus bisa menghadirkan hatinya. Dan dia harus bisa menyaksikan
terhadap apa-apa yang hatinya itu senantiasa bertemu dengannya. Fa in kana ghaiban anhu musafiran fil amani wasyahawati wal khayalati la yantafi'u bihi. Maka kalau hatinya itu gaib, hatinya itu hilang, hatinya itu jalan-jalan, safar. Makanya kata beliau, musafiran. Hatinya itu jalan-jalan. Betul jasadnya bersama ustadz. Betul jasadnya bersama Al-Quran. Jasadnya bersama peringatan. Tapi ternyata hatinya jalan-jalan. Ya. Hatinya jalan-jalan kemana-mana. Yang dipikir, yang dipahami, hal-hal yang lain. Baik itu angan-angan, baik itu syahwat, baik itu menghayal. Karena ada orang duduk sambil ngayal. Hayal, nggak tahu pikirannya kemana. Gitu. Hatinya jalan-jalan kemana-mana. Ada yang mikirin, gimana, mikirin ini, mikirin itu, macam-macam yang dipikirkan. Maka kata beliau, la yantafi bihi. Maka orang yang seperti ini tidak akan pernah bisa mengambil manfaat dengannya. Fa idza ahdarahu wa asyhadahu. Maka apabila dia telah hadirkan dan dia persaksikan, lam yantafi illa bi an yulqiya sam'ahu wa yasgha bi kulliyatihi ila ma yu'adu bihi wa yurshidu ilaihi. Ketika dihadirkan dan hatinya menyaksikan, itu pun tidak akan pernah bermanfaat. Kecuali apa? An yulqiya sam'ahu, dia harus melemparkan pendengarannya, wa yasgha, dan harus betul-betul memperhatikan, bikulliyatihi, dengan keseluruhannya, ila ma yu'adu bihi, terhadap apa yang dia diberi peringatan dengannya dan diberi petunjuk kepadanya. Wa hauna thalathatu umur. Maka di sini kata beliau ada 3 perkara yang harus betul-betul disiapkan bagi seorang penuntut ilmu. Pertama, salamatul qalbi, wasihatuhu wa qabuluhu. Ini yang pertama. Seorang penuntut ilmu itu harus selamat hatinya, harus sehat, dan harus menerima. Gitu. Hatinya harus sehat, hatinya harus selamat, selamat niatnya, sehat dari penyakit syahwat dan syubhat, menerima nasihat-nasihat dan peringatan-peringatan. Ini modal pertama bagi seorang penuntut ilmi supaya mendapatkan peringatan. Kemudian adzani, yang ketiga, ihdaruhu wa jam'uhu wa man'uhu minasyurudi wat tafarruq. Harus dihadirkan. Bukan hanya selamat, tapi harus dihadirkan. Kemudian harus dikumpulkan. Dan harus dilarang dari kabur dan berpecah belah. Karena hati ini kadang kabur. Gitu. Kadang kita pegangin saja dia lari. Gitu. Hati ini kita pegangin. Pokoknya harus belajar loh ya. Ngomong sama hati sendiri. Belajar. Duduk, dengerin. Subhanallah 5 menit, 10 menit, hadir hatinya. Mulai masuk 15 menit, ting, hilang sudah. Dia kabur kemana-mana. Gitu loh. Macam-macam kaburnya. Kaburnya itu kadang ngantuk. Gitu loh. Kaburnya itu kadang lapar. Kaburnya itu kadang mikirin yang macam-macam. Itu hati gampang sekali kabur, Pak. Maka harus dipegangin, harus dikumpulkan, nggak boleh kabur. Kemudian yang ketiga, hal yang harus diperhatikan oleh penuntut ilmu, ilqa'us sam'i wa isgha'uhu wal iqbalu 'ala dzikri. Harus pendengaran ini harus dilempar, betul-betul diperdengarkan. Betul-betul harus diperdengarkan. Wa isgha'uhu. Jadi harus betul-betul dipasang. Gitu. Kemudian apa? Wal iqbalu 'ala dzikri, menghadap, ingin untuk mendapatkan peringatan. Makanya syaitan itu, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pulang dari mana? Dari Taif. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dakwah gagal. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang sekelompok jin dalam surat Al-Ahqaf. Apa kata Allah? Wa id sarafna ilaika nafarum minal jinni yastami'unal Qur'an. Gitu. Yastami'unal Qur'an.
Falamma hadaruhu qalu ansitu. Falamma qudiya wallau ila qaumihim mundirin. Coba jin aja menuntut ilmunya benar. Gitu. Jin menuntut ilmunya benar, mosok ya menungso enggak benar. Katanya Allah Subhanahu wa taala, wa id sarafna ilaika, tatkala jin itu mulai berpaling kepadamu. Maka apa? Mereka yastami'unal Quran, mulai memperhatikan. Nabi Muhammad ngaji Al-Quran itu yastami'unal Quran. Perhatikan istama'a. Apa faedahnya istama'a? Pak Romi, apa faedahnya? Meminta. Nah, yaitu tolab. Yastami'unal Quran, yaitu apa? Mencari untuk mendengar. Untuk mendengarkan Al-Quran. Yastami'unal Quran, mereka itu mencari-cari untuk mendengarkan apa? Mendengarkan Al-Quran. Coba, mencari-cari untuk mendengarkan Al-Quran itu butuh perhatian nggak? Sangat butuh perhatian. Gimana kalau antum itu lagi ada orang ngaji, kemudian antum cari-cari dengar? Cari-cari dengar. Pasti apa? Sambil ngobrol atau betul-betul memperhatikan? Lagi fokus. Makanya kalimatnya apa? Yastami'unal Quran. Falamma hadaru, tatkala mereka ini hadir di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan apa? Ansitu, diam, jangan ngomong. Jin aja tahu ada thalabatul ilmi. Ya, masa kita kalah sama jin? Ya. Ketika mereka itu mendengarkan Al-Quran dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yastami'unal Quran, mereka qalu ansitu, jangan ngomong, weh, diam. Jangan cetan. Ya. Jangan apa? Jangan whatsappan. Disuruh untuk diam. Wah, jin aja ada thalabatul ilminya, keren. Gitu. Oleh karenanya, ketika falamma qudiya, karena ketika sudah diselesaikan ngaji Al-Quran, walau dan mereka sudah berpaling, apa yang mereka lakukan? Ila qaumihim mundirin, bisa ngasih penjelasan kepada kaumnya. Kenapa? Paham, mudeng, masang kuping. Gitu. Ini jin, Allah Subhanahu wa taala kabarkan. Makanya mereka mengatakan kepada kaumnya, qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima baina yadayhi yahdi ilal haqqi wa ila tariqin mustaqim. Ya qaumana ajibu da'iyallahi wa aminu bihi yaghfir lakum min dunubikum wa yujirkum min adabin alim. Jin langsung bisa dakwah, dengar Al-Quran langsung menjadi peringatan baginya. Kalau sudah menjadi peringatan bagi dirinya dan menjadi ilmu yang nafi', akhirnya bisa mengajak orang lain. Karena apa? Merasakan. Jin itu langsung bisa merasakan apa? Oh, ini loh ilmu yang bermanfaat. Kadang kita itu ngaji, subhanallah, ngaji terus-terusan. Mau ngajak orang lain saja, gimana? Ya nanti kamu tak temukan aja dulu sama Ustaz. Gitu. Jin sekali dengar bisa menyampaikan da'iyu ilallah, langsung jadi da'i ilallah. Gitu. Langsung jadi penuntut ilmu, langsung jadi da'i. Lah ini subhanallah, memperhatikan. Karena apa? Karena memperhatikan tadi di majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yastami'unal Quran falamma hadaru qalu ansitus. Diam kata jin. Maka ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, harus apa? Salamatul qalbi, sihatul qalbi. Kemudian jam'uhu, hatinya selamat, niatnya selamat, kemudian dikumpulkan, dihadirkan hatinya tersebut, jangan sampai kabur, jangan sampai terpecah belah pikirannya. Kemudian apa? Ilqa'us sam'i. Harus apa? Ilqa'us sam'i wa isgha'uhu. Harus memperhatikan. Telinganya betul-betul dipasang. Maka di sini kata beliau, fadzakarallahu ta'ala al-umur tsalatsa fi hadhil ayah. Maka disebutkan 3 perkara di dalam ayat ini, baru Al-Quran itu akan menjadi dzikra. Inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Maka ini yang akan menjadikan kita paham, ikhwan. Ini yang akan menjadikan kita paham. Dan ini adalah merupakan tingkatan yang ketiga. Ya Allah, tingkatan yang ketiga. 1, 2 saja kita kayaknya belum lulus. Belum lagi tingkatan yang ketiga ini. Gitu. Ini perjalanan menuntut ilmu itu harus seperti ini, gitu loh.
Satu, adab. Nomor dua, adab. Nomor tiga, mulai mengumpulkan hati, mengumpulkan cara untuk memahami. Kemudian al-martabatur rabi'atu, baru masuk ke tingkatan yang keempat. Apa tingkatan yang keempat, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an? Kata beliau, hiyal hifdzu, hafal. Ini tingkatan yang keempat. Makanya sebagai seorang penuntut ilmu itu harus ngapal. Penuntut ilmu kok disuruh ngapal nggak mau. Ya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Jazari ketika beliau mengatakan, fahfad fakullu hafidin imamu. Maka ngapalkanlah, hafalkanlah, karena sesungguhnya setiap yang menghafal mereka akan menjadi imam. Seorang penuntut ilmu itu, martabatnya itu yang harus dilalui, yaitu apa? Menghafal. Makanya penuntut ilmu harus ngafal itu dan harus disetorin, gitu. Dulu awal-awal ngapal sulit nggak? Sulit nggak? Boleh. Sulit. Sekarang lebih sulit lagi. Nah, dulu ngafal subhanallah. Makanya saya itu nggak pernah maksa untuk menghafal. Bisa setoran muqaddimatu ilmi sorfi, alhamdulillah. Sudah Ustaz. Ya nggak apa-apa. Seandainya seseorang itu bisa setoran kola, sudah baru bisa hafal itu kok. Masa yang hafal kola nggak bisa? Gitu. Masa nggak bisa Bang Adris ngapal kola? Nah, insya Allah bisa ngapal kola. Masa kola saja nggak bisa? Gitu. Tapi apa? Lama-lama nambah. Karena apa? Namanya hafalan itu terbiasa. Hafalan itu kebiasaan. Semakin kita sering hafal, semakin sering kita ngafal, nantinya apa? Semakin mudah kita menghafal. Dulu saya masih ingat teman-teman yang dulu ngafalnya sulit. Subhanallah, muqaddimatu ilmi sorfi, sudah selesai. Habis itu sekarang subhanallah setorannya tasrif lugawi sa istilahinya, istilahi sa lugawinya, semuanya dibabat habis. Kadang saya yang nyimak itu hakeman nih, tak usah suruh, udah cukup. Habis waktu saya gitu. Padahal dulu subhanallah fa'ala yaf'ulu fa'lan, sudah cukup. Itu aja. Habis itu nambah lagi fa'ilun wa maf'ulun, uf'ul la taf'ul, maf'alun mif'alun, sudah Ustaz. Subhanallah sekarang semuanya mau diambil, istilahi, lugawi, semuanya mau sekali duduk gitu. Dulu teman-teman pas waktu ngafal awal-awal nggak pernah terpikir bisa menyelesaikan apa? Ujian i'rab, ya kan? Tanya sama Bang Azri, ujian i'rab gimana? Gitu kan. Dulu padahal suruh ngafal ya sulit gitu kan, tapi ternyata ujian i'rab berhasil. Semua dijalani. Yang sulit itu ketika difikirkan. Gitu. Kalau difikirkan itu nggak nyampe masalahnya. Sudah jadi beban terlebih dahulu, ketok angel gitu. Sepertinya sulit gitu kan. Tapi ketika dijalani, ya alhamdulillah ternyata bisa. Sekelas Pak Sus, ya kan, yang sudah sepuh, ujian i'rab selesai. Ya Pak. Sekarang sudah sampai apa? Fa'il ya Pak ya? Sudah sampai fa'il. 5 tahun baru sampai fa'il. Gitu. Ini ya dijalani. Tapi kalau dipikirkan, ya nggak jalan-jalan. Apalagi cuma niat. Gitu. Karena ada niat Ustaz belajar Ustaz. Kalau niat saja, ya nggak akan pernah sampai. Keinginan itu kalau tidak direalisasikan nggak akan pernah tercapai. Maka memang harus dijalani. Penuntut ilmu itu ya harus mau hafal. Gitu. Nanti pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu akan datang. Oleh karenanya tingkatan keempat penuntut ilmu yang harus dijalani yaitu al-hifdzu. Harus ngapal. Ngafal Quran, ngafal hadis, ngafal matan, gitu. Ngafal bahasa Arab, ngafal definisi, ngafal pembagian, yaitu harus dihafal. Kalau nggak seperti itu, insya Allah kita nggak akan pernah jadi thalabatul ilmi selama-lamanya. Gitu. Maka al-hifdzu ini termasuk di antara apa? Di antara maratibu nailil ilmi. Mengambil sebab untuk menghafal. Qala al-Khalil Ibn Ahmad, dikatakan Khalil Ibn Ahmad, beliau mengatakan apa? Ma sami'tu syai'an illa katabtuhu. Aku tidak mendengar sesuatu kecuali aku tulis. Wala katabtuhu illa hafidtuhu, dan tidaklah aku tulis kecuali aku hafal. Wala hafidtuhu illa nafa'ani, dan tidaklah
aku menghafalnya kecuali itu akan bermanfaat untukku. Subhanallah. Kalau dulu saya itu sering saya sampaikan ke teman-teman, penuntut ilmu itu megangnya nggak HP. Penuntut ilmu itu megangnya itu buku kecil, gitu, buku saku, gitu. Makanya kalau seorang penuntut ilmu itu dapat faedah tulis, saya, gitu kan. Dapat faedah ditulis ditaruh, dapat faedah ditulis, nanti itu faedah dibaca. Kalau sekarang itu kan subhanallah, kita dapat faedah dibikin status Naam Ustad, gitu. Besok sudah hilang. Gitu. Hanya 24 jam faedahnya, gitu. Gitu. Faedahnya itu ditulis di status, tok keren gitu kan. Apalagi di copywriting. Jadi kata-katanya itu semakin apa? Semakin luar biasa. Habis itu di bawahnya kayak penuntut ilmu beneran, Naam Ustadz gitu. Sudah 24 jam aja karena ditaruh di status gitu loh. Makanya apa? Makanya penuntut ilmu zaman sekarang ini rada aneh-aneh gitu loh. Ditulis di buku enggak, ditulis di status iya. Subhanallah. Maka ini ikhwani wa akhwati fillah. Dan itu pun kalau ditulis status, mending kalau di galeri. Akhirnya kan tetap nempel itu kan. Ini enggak, cuma dibuat apa story talk. Jadi memang 24 jam saja itu. Namanya apa? Namanya faedah. Besok 2 hari, 3 hari setelahnya ditanya lagi faedahnya ya hilang. Seperti itu. Maka ini harus dihafal. Seperti yang dikatakan oleh beliau, "Ma sami'tu syai'an, aku tidak mendengar sesuatu illa katabtuhu, kecuali aku catat." Kecuali aku catat. Wa ma kata wala katabtu illa hafidtu, dan tidaklah aku mencatat kecuali aku hafal. Faedahnya dibuka lagi. Makanya sering saya sampaikan, sering dipandang, sering dilihat. Sering untuk dilihat faedah-faedah tersebut. Karena kesering melihat faedah, maka akan apa? Maka akan hafal. Kemudian wala hafidtu illa nafa'ani, tidaklah aku menghafalnya kecuali nanti akan bermanfaat untukku. Kemudian wa anisyabi annahu qol, dan Imam Asy-Sya'bi rahimahullahu taala beliau mengatakan, kunna nasta'inu ala hifdzil hadits bil amali bihi. Kami dahulu bantu hafalan itu dengan apa? Dengan mengamalkannya. Kami membantu menghafal hadis itu dengan mengamalkannya. Maka ini penting, gitu. Kalau antum, bagaimana supaya antum hafal apa yang sudah antum, bagaimana membantu hafalan antum? Yaitu dengan mengamalkan, praktek. Antum sudah i'rab, Al-Quran itu sudah ada A-I-U-nya, tinggal antum i'rab, gitu. Al-Fatihah itu coba antum i'rab, alhamdulillahi rabbi al-alamina. Kan antum tahu alhamdu, oh ini mufrad, marfu dengan apa? Dengan doma, sebagai apa? Lillahi, gitu loh. Ini jar majrur dengan apa? Ya, Robbi, ini majrur dengan apa? Kalau antum bisa mengi'rab Al-Quran semenuhnya, jadi ahlu nahwu antum. Gitu. Padahal kan apa? Semuanya itu sudah antum pelajari. Yang sudah belajar i'rab, yang belum belajar i'rab, sorof, praktekin, gitu. Antum cari kayak alif lam mim dalikal kitabu la raiba fi. Al-kitabu, ini isim apa fi'il, ya kan? Raiba, ini isim apa fi'il. Bedain isim sama fi'il aja kita di dalam Al-Quran. Kalau kita praktekin banyak, gitu kan? Habis itu ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam ayatnya, wa idza massal insan massa, ini fi'il apa? Fi'il apa Bang Ajay? Hah? Kola, tadi kan sudah belajar. Sahih atau mu'tal, Bang Andris? Massa sahih atau mu'tal? Masa Sahih. Mau sahih apa? Ini sehat. Iya, tahu sehat, bukan sakit. Iya. Cuma fi'il apa? Kan gitu. Kok isim? Anak udah bilang fi'il kok. Mudha'af. Nah kan? Bang Haji. Kan mudha'af. Itu di dalam Al-Quran, wa idza massal insana durrun da'a rabbahu da'a. Ini fi'il apa? Kan kelihatan da'a. Oh, di sini berarti mithal, ajwaf, nakis. Cari apakah ini mithal, apakah ini ajwaf, ini nakis. Itu kan antum sudah setoran itu 7 bab, ya kan? Ada salim, ada mudha'af, ada mahmus. Coba antum sore nanti tak kasih tugas,
Cari 3 salim, 3 mudhoaf, 3 mahmus. Antum 3 salim, antum 3 mudhoaf, antum 3 mahmus, ya kan? Habis itu antum 3 mithal, antum 3 ajwaf. Nah, ayah doni, OTW 3 nakis, ya kan? Habis itu azri 3 lafif, gitu kan? Nanti sore cari aja di dalam Al-Quran saat ini Ustaz gitu. Kapan lagi kita mau merojaah dan membuli teman-teman Bandung? Membuli dalam kebaikan, gitu kan? Jadi coba nanti dicari, ya, nggak usah banyak-banyak, 3 saja dalam Al-Quran. Buka Al-Quran. Mana ini yang namanya fi'il salim? Mana ini fi'il mudhoaf? Mana ini fi'il mahmus? Mana ini fi'il mithal, ajwaf, nakis, lafif? Banyak di dalam Al-Quran. Nah itu untuk apa? Untuk menguatkan hafalan. Dengan apa? Ya dengan mengamalkan. Kalau ngafal hadis, umpamanya tidur, sebelum tidur kita disunahkan untuk baca ayat kursi dan lain sebagainya, ada hadisnya, itu diamalkan. Seperti itulah cara para ulama dahulu itu untuk apa? Untuk membantu mereka menghafal. Maka ini cara menghafal mereka para ulama dengan apa? Dengan mengamalkannya. Cara kita ketika kita belajar nahwu dengan apa? Ya dengan mengamalkannya tadi supaya kita hafal. Definisinya hafal, akhirnya betul-betul tahu. Ini namanya praktek kerja nyata, gitu. Bukan ngapusian, belajar cuma teori aja, tapi nggak pernah kerja nyata. Nah, semoga dimudahkan dengan tugasnya masing-masing. Jangan lupa nanti sore. Batas maksimal maghrib. Ya. Nah, kemudian al-martabatul khamisatu, tingkatan yang kelima. Kalau teman-teman Bekasi sudah biasa gitu. Nah, jadi sudah biasa dengan tugas. Al-martabatul khamisatu, tingkatan yang kelima. Nah, tingkatan yang kelima, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, setelah husnul su'al, husnul insat wal istima', kemudian husnul faham, kemudian husnul hifdi, kemudian al-hifdu, kemudian yang kelima fahiya al-amalu bihi. Ini tingkatan setelah menghafal. Tingkatan setelah menghafal, memahami, bukan terus berhenti kalau sudah hafal Al-Quran, wis anak sudah diustad, wis selesai urusan pembelajaran ilmu. Belum. Tapi apa? Al-amalu bihi. Mengamalkan ini termasuk diantara tingkatan menuntut ilmu. Qala ba'dus salaf, sebagian para salafus saleh mengatakan, kunna nasta'inu ala hifdzil ilmi bil amali bihi. Ini yang dikatakan oleh Imam Syafi'i tadi. Kami meminta pertolongan untuk menghafal ilmu itu dengan apa? Dengan beramal. Dengan mengamalkan ilmu. Wa qala ba'dus salafi aidan, sebagian para salafus saleh juga mengatakan, al ilmu yahtafu bil amali. Ilmu itu dipetik dengan amal. Fa in ajabahu halla wa illa irtahal. Kalau dijawab maka ilmu tersebut akan diam. Tapi kalau tidak dijawab dengan amal, maka apa? Ilmu tersebut irtahala. Ilmu tersebut akan pergi. Makanya kalau kita menuntut ilmu, tapi nggak pernah diamalkan. Kayak tadi contohnya, antum itu sudah belajar 7 bab, ya kan? 7 bab di dalam sorof, salim, mudhoaf, mahmus, mithal, ajwaf, nakis, lafif, tapi nggak diamalkan. Dengan apa? Dengan antum cari terus dalam Al-Quran, ketemu ngaji, oh ini fi'il salim, oh ini mudhoaf, ini mahmus, ini seperti ini. Kalau nggak dijawab pertanyaan-pertanyaan itu di dalam kerja nyata, maka apa? Hilang. Makanya kalau sering anak tanya, apa itu salim? Bingung kan? Apa itu ya? Gitu. Karena nggak pernah dipraktekkan langsung dalam kehidupan nyata Al-Quran. Harus dipraktekkan supaya apa? Supaya ketemu langsung tahu, oh ini fi'il ini, ketemu, oh ini fi'il ini, oh ketemu, oh ini fi'il ini. Makanya al-ilmu yahtifu bil amal, yuhtafu bil amal. Ilmu itu akan dipetik dengan apa? Dengan amal. Fa in ajabahu, kalau amalannya itu menjawab, maka ilmu tersebut hallah. Dia akan diem. Wa illa irtahala. Kalau enggak,
ilmu tersebut akan pergi. Betapa banyak kita itu ilmunya pergi. Ya nggak Bang Henry? Ya kan? Nah, banyak perginya. Nah, fal amalu bihi min a'dhami asbabi hifdhihi wa thabatihi. Maka mengamalkan ilmu itu adalah merupakan sebab terbesar untuk menghafal ilmu. Sebab terbesar untuk ilmu itu senantiasa tetap sabat. Wa tarkul amali, dan meninggalkan ilmu itu adalah merupakan idha'atun lahu, adalah merupakan apa? Menyia-nyiakan ilmu, menyia-nyiakan ilmu. Fama istadarul ilmu walastajlaba bimithlil amali, maka tidak ada yang bisa memetik ilmu dan tidak ada yang bisa mengambil ilmu seperti halnya amal. Makanya amal ini ngikat ilmunya itu begitu luar biasa. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala katakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulih yu'tikum kiflaini min rahmatih wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berimanlah kalian dengan Rasulnya. Maka apa? Yu'tikum kiflaini min rahmatih. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dua kiflaini. Kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang al-kiflaini ini. Bentar, ana bacakan tafsirnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, yu'tikum kiflaini min rahmatihi, yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya kepadamu dengan dua bagian. Apa dua bagian yang dimaksud? Maka kata Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala, la ya'lamu wasfahuma wa qadrahuma illallah ta'ala, ajru 'alal iman wa ajru 'alat taqwa, au ajru 'ala imtithalil awamir wa ajru 'ala ijtinabin nawahi, au anna tathniyatal murada biha tikrarul ita'i marratan ba'da ukhra. Kita akan diberi dua bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kita sudah beriman, berilmu, dan bertakwa. Iman itu menandakan ilmu, dan takwa itu menandakan apa? Mengamalkan keimanan, keimanan. Maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan dua pahala dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi. Dua pahala tersebut tidak ada yang mengetahui kadarnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau Syekh Sa'di rahimahullahu taala. Atau kata beliau Syekh Sa'di rahimahullahu taala, pahalanya itu yaitu apa? Tikrarul ita, yaitu terus-menerus dikasih sama Allah, terus dikasih taufik, terus dikasih pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang beliau katakan tentang apa? Tentang martabat yang kelima yang harus diamalkan oleh seseorang penuntut ilmu, yaitu al-amalu bihi, yaitu mengamalkan ilmu. Dan hati-hati ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, orang yang mereka menuntut ilmu dan tidak mengamalkan ilmu. Ini sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Besar sekali dosa orang-orang yang mereka berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala katakan, apalagi mereka sampai mendakwahkan, kabura maqtan an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Kita ini punya ilmu tapi tidak mengamalkan ilmu, maghdub. Seperti halnya orang Yahudi. Orang Yahudi itu kan punya ilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Begitu pula besar kemarahan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang mereka punya ilmu dan tidak mengamalkan ilmunya. Disebutkan di dalam sebuah hadis, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat keledai yang dia muter-muter, gitu kan, keluar dari ususnya, kemudian muter-muter, terus dia kayak kepenggilingan. Ketika ditanya, siapa orang yang seperti itu? Siapa orang kok kayak himar seperti itu? Maka kata malaikat Jibril mengabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang itu adalah merupakan orang yang berilmu, mengajarkan kebaikan tapi dia tidak pernah mengamalkan ilmunya. Nasallallahu al-afiyah. Ini yang paling bahaya. Kita kadang ngajak orang untuk menuntut ilmu tapi kita sendiri tidak menuntut ilmu. Gitu. Kadang subhanallah, statusnya itu kayaknya penuntut ilmu banget gitu. Tapi disuruh menuntut ilmu sendiri enggak ada. Gitu.
Kadang kita statusnya qiyamul lail gitu kan. Tapi apa? Kita sendiri nggak qiyamul lail. Disuruh kayaknya kita itu baca Al-Quran. Kita sudah tahu ilmunya, bagaimana hukumnya membaca Al-Quran tiap hari, tapi kita sendiri tidak pernah membaca Al-Quran. Nasallallahu al-afiyah. Maka ini yang harus betul-betul diperhatikan. Karena buah dari yang namanya ilmu itu adalah merupakan mengamalkan ilmu. Maka kemudian al-martabatus sadisatu, yang keenam, tingkatan yang keenam, kalau seseorang itu sudah mengamalkan ilmu, maka kata beliau fahiya nasyruhu wa ta'limu, mengajarkan ilmu dan menyebarkan ilmu. Waqad qila, dan sungguh telah dikatakan kata beliau, masinal ilmu bimithlil amali bihi wa badluhu li ahlihi. Gitu. Tidaklah ilmu itu dijaga seperti apa? Seperti dengan mengamalkan dengan ilmu tersebut. Dan apa? Dan bersungguh-sungguh atau berkorban untuk ahlul ilmi. Maka orang yang mereka punya ilmu itu harus apa? Ya harus berjuang, harus bersungguh-sungguh di dalam mengamalkan dan di dalam apa? Di dalam menyebarkan ilmu. Wa qala Ibnul Qasim, dikatakan oleh Imam Ibnul Qasim, kunna idza wadda'na malikan yaqulu lana ittaqullah wanshuru hadzal ilma wa'allimuhu wa la taktumu. Imam Ibnul Qasim mengatakan, kami ketika kami meninggalkan kerajaan, maka mereka mengatakan kepada kami apa? Ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, wanshuru hadzal ilm, dan sebarkanlah ilmu. Ajarkanlah ilmu dan jangan engkau sembunyikan ilmu tersebut. Kita ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kesempatan untuk menyebarkan ilmu sebenarnya kita punya. Ada di antara kita yang nggak bisa ngaji dan mengajarkan Iqra kepada orang lain. Kita ini kan subhanallah, ngajari Iqra saja sudah pahalanya besar. Gitu. Nggak usah jauh-jauh. Anak kita saja. Siapa di antara kita yang ngajari anak kita Iqra? Anak kita aja ngaji aja, kadang kita serahkan ke siapa? Ke orang lain, gitu. Ngaji TPA, kadang kita serahkan kepada siapa? Kepada orang lain. Iya apa enggak? Iya, gitu. Akhirnya pahala ngaji anak kita, kalau anak kita ngaji kepada siapa? Kepada gurunya. Coba kalau seandainya bapak yang ngajari alif, ba, ta, jim, ngajarin alif, a, ba, ta, gitu kan? Ngajarin Iqra. Setiap dia ngaji, berapa pahala yang akan kita dapatkan? Ya. Kadang kita ini subhanallah lebih mudah untuk cari uang daripada ngajari anak, kan seperti itu. Kalau ngajari uang, sudahlah, nggak apa-apa. Yang penting saya nanti bisa bayar SPP-nya, kan gitu. Itu pikiran kita. Karena kita nggak mikir bukan itunya, tapi kita mikir coba jariah yang kita dapatkan ketika kita ngajari anak kita, paling nggak Al-Fatihahnya, ngaji Qur'annya, biarkan sama kita. Ini bentuk dari apa? Al-limu wan syuruh. Bentuk mengajarkan dan bentuk menyebarkan ilmu. Kita ini kadang subhanallah malas untuk ngajari anak-anak kecil ilmu tersebut. Pengennya jadi apa? Jadi ngajari yang gede-gede saja. Ngajari yang besar-besar. Padahal pahala di situ adalah merupakan pahala yang banyak. Kemudian an Abi Hatim Ar-Razi, Imam Abi Hatim Ar-Razi mengatakan nasrul ilmi hayatuhu, menyebarkan ilmu itu adalah merupakan kehidupannya. Wal balagu an Rasulillahi rahmatun, dan menyampaikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan sebuah apa? Sebuah kehormatan. Wa ya'tasimu bihi kullu mu'minun, dan hendaknya berpegang teguh dengannya setiap orang yang beriman. Kemudian wa yakunu hujjatun ala kulli mukirrin bihi wa mulhidun, dan itu semua akan menjadi hujjah atas setiap orang yang menetapkan dengannya atau mengingkari dengannya. Ini hujjah nanti, apakah kita menyebarkan ilmu atau tidak menyebarkan ilmu, nanti akan ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya termasuk di antara pertanyaan yang akan ditanyakan kepada setiap orang itu apa? An ilmihi, tentang ilmunya, belajar enggak? Kalau sudah belajar, pertanyaan selanjutnya apa? Mengamalkan enggak? Kalau sudah mengamalkan, ngajarkan enggak? Pertanyaan ilmu itu juga banyak, bukan hanya sekedar harta. Harta itu ditanya dari mana dan kemana. Ilmu juga ditanya, belajar
dan diamalkan apa enggak. Makanya judul dari kitab ini apa? Thalibul ilmi baina amanatit tahammul wa mas'uliyatil ada. Judul dari kitab ini menuntut ilmu antara amanah, namanya amanah akan ditanya. Amanah untuk tahammul, membawanya, belajar, menuntutnya. Wa mas'uliyatil ada, dan pertanggungjawaban di dalam ada. Ada itu mencakup dua hal. Mengamalkan dan apa? Dan menyebarkan. Makanya ilmu ini tugasnya itu banyak, Pak. Gitu. Tugasnya ilmu kita harus menuntut, tugasnya ilmu mengamalkan, tugasnya ilmu menyampaikan. Itu tugasnya ilmu. Oleh karenanya ini menjadi amanatul hayah, ini menjadi amanah kehidupan kita, yang harus juga senantiasa kita perhatikan. Ini amanatul hayah antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kata beliau, wa hirmanul ilmi min hadhil wujuhi sittah, maka orang yang diharamkan ilmu itu kalau 6 perkara ini apa? Tidak pernah dilakukannya. Dia tarkus soal. Yang pertama, dia nggak pernah bertanya. Kemudian yang kedua, dia su'ul insat wa adamu ilqa'is sam'i. Dia nggak bisa diem, ngomong terus, kemudian nggak punya perhatian terhadap ilmu. Ini nggak akan pernah dapat ilmu. Kemudian yang ketiga, su'ul fahmi. Pemahamannya jelek, nggak bisa memahami. Keempat, adamul hifdi, nggak mau ngapal. Ini orang nggak akan pernah punya ilmu. Kemudian al-khamisu adamu nashrihi wa ta'limihi, dia nggak pernah mengajarkan ilmu, nggak pernah menyebarkan ilmu. Fa inna min khuzni ilmihi wa lam yanshurhu wa lam yu'allim ibtalahu Allahu binisyanihi. Orang yang dia menyimpan ilmu dan dia tidak menyebarkannya, tidak mengajarkannya, maka diuji sama Allah itu dengan apa? Dengan lupa. Dengan lupa. Saya itu ikhwan, sebenarnya ujian Allah Subhanahu wa taala dengan lupa ilmu itu banyak di saya. Karena apa? Ya karena memang subhanallah pernah meninggalkan dunia ilmu ini bertahun-tahun. Dari lulus Jamiah Islamiyah, kemudian sibuk dengan urusan pertravelan, ya kan, mencari real dan dolar. Sampai apa? Sampai lupa. Dari 2014 tidak ngajar, kecuali ngajar bapak-bapak TKI. Ketika itu Bapak ngajar cuma seminggu sekali juga Bapak ngajar Bapak TKI. Gitu. Padahal anak masih ingat Abu Humairah rahimahullah meninggal yang di Batam itu. Beliau itu dulu tahu kalau saya itu ngafal Bulughul Maram. Beliau itu sempat ngomong, anak pas waktu itu udah banyak lupa Bulughul Maram. Karena merojaah dulu kadang bareng sama beliau. Kata beliau, karena beliau lebih dahulu di dunia dakwah. Kata Abu Humairah itu ngomong sama anak itu, baik, insya Allah nanti kalau ngajar itu akan muncul kembali, gitu. Hafalan-hafalan yang sudah dihafal itu akan muncul kembali. Ingat lagi, merojaah lagi, hafalan hadisnya, hafalan ininya. Ya subhanallah, karena sudah terlalu lama nggak ngajar, gitu loh. Sampai tahun 2020, gitu. 6 tahun nggak ngajar, gitu. Akhirnya apa? Yo semuanya hilang, gitu. Hafalan Qurannya hilang, ya hafalan semuanya hilang. Memang benar seperti yang dikatakan oleh beliau ini, bahwasanya apa? Ibtalahu binisyan. Akan diuji sama Allah Subhanahu wa taala dengan lupa. Kemudian wa dhahabihi minhu juz'an min jinsi amalihi wa hadha amrun yushhadu bihil hiss wal wujud. Akhirnya hilang ilmunya. Gitu loh. Sehingga ini adalah merupakan hal yang bisa disaksikan secara nyata dan benar adanya. Benar adanya. Nah, hei. Oh, takon berdiri nanti kamu bertiga. Kemudian as-sadisu, yang ke-6, yaitu apa? Adamul amali bihi. Ini akan gagal orang itu punya ilmu kalau seseorang itu tidak mengamalkannya. Fa innal amala bihi yujibu tadhkirahu wa tadabburahu wa mura'atahu wa nadhara fihi. Karena amal itu akan mewajibkan untuk apa? Untuk mengingat lagi, mentadabburinya lagi, memperhatikannya lagi, melihat di dalamnya. Faida ahmalal amala bihi nasiyahu. Kalau amal itu sudah dihilangkan, sudah dilupakan, maka apa? Ya nasi, akan lupa juga ilmu tersebut. Akan pergi ilmu tersebut. Maka ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, 6 hal
yang harus betul-betul menjadi sebuah perhatian di dalam perjalanan ilmu kita, yaitu apa? Yang pertama husnul soal, husnul insat wal istima', kemudian husnul fahmi, kemudian al-hifdu, kemudian al-amalu, kemudian an-nashru. 6 hal ini harus punya perjalanan kita di dalam perjalanan ilmu. Kalau kita ingin apa? Mendapatkan ilmu yang nafi'. Dan semua proses ini harus dijalani, nggak boleh diloncati. Per step itu harus dijalani. Ana pengen menuntut ilmu Ustaz, tapi ana nggak mau ngapal, nggak bisa. Ana pengen menuntut ilmu Ustaz, tapi nggak mau memahami, nggak bisa. Ana pengen menuntut ilmu Ustaz, tapi nggak mau mengamalkan, masuk neraka. Kan gitu. Ana pengen menuntut ilmu Ustaz, tapi nggak mau dakwah, nggak bisa. Karena memang inilah tahapan penuntut ilmu itu harus seperti ini. Harus baik di dalam niatnya, harus baik di dalam akhlak dan adabnya, harus mulai memahami, harus mau menghafal. Prosesnya ini harus betul-betul dijalani. Baru seseorang itu akan mendapatkan ilmu dan akan tetap ilmu tersebut sebagai ilmu yang nafi' di dalam diri seseorang. Ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah yang sedikit ini akan menjadi perhatian besar di dalam perjalanan ilmu kita. Semoga ini bermanfaat buat kita semua. Apabila ada benarnya itu datangnya semata-mata dari Allah, apabila ada salahnya itu datangnya dari saya pribadi, dan saya minta maaf atas segala kesalahan dan khilafan. Insyaallah kita cukupkan sampai sini dulu, dan insyaallah mungkin akidahnya setelah ini saya serahkan kepada panitia. Terserah mau diapakan, mau diajak ngerebus telur boleh, mau diajak yang lain-lain juga boleh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.